percobaan praktikum larutan elektrolit di Lab SMAS Mujahidin Pontianak. Sebelumnya kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita akan memperkenalkan alat yang akan kita gunakan dan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Tujuan kita praktikum hari ini untuk menentukan larutan yang mengandung elektrolit dan non elektrolit. Bahan-bahan yang kita gunakan, alat-alat yang kita gunakan adalah pertama baterai besar 2 buah, kemudian lampu senter, terus ini untuk tempat peletakan baterai, kemudian kabel, kemudian lempeng tembaga atau elektrode, dan penjepit buaya yang untuk menjepit batang tembaganya, dan kemudian terakhir adalah tisu. Itu alat-alat yang akan kita gunakan. Sedangkan bahan yang akan digunakan adalah pertama itu aquades atau air suling atau air putih biasa, kemudian ini adalah air garam, kemudian ini adalah air sabun, ditambah sabun kemudian ditambahkan dengan air, kemudian ini adalah air gula, larutan gula, kemudian ini adalah air kapur sirih, ini air kapur sirih, kemudian ini adalah larutan cuka atau air jeruk sambal, boleh terserah pilih yang air cuka atau jeruk sambal, dan terakhir ini adalah Pocari Sweat, minuman elektrolit. Oke, langkah percobaan yang kita lakukan yang pertama adalah ini kita masukkan lagi ya. Merangkai alat elektrolit atau alat uji elektrolit ini sudah dirangkai oleh larutan kita. Kemudian kita tinggal masukkan saja baterainya. Rangkainya seperti ini. Kemudian kita masukkan baterainya. Kemudian kita uji apakah dia sudah mengalirkan listrik dengan menyatukan batang tembaganya. Dan ini sudah mengandung aliran listrik ya. Jadi kalau dia mengandung aliran listrik, berarti lampunya harus hidup. Kelihatan ya, hidup ya lampunya ya. Kemudian bahannya sudah kita siapkan. Oke, untuk larutan pertama kita cobakan dengan larutan garam. Ingat di sini saat kita memasukkan elektrodanya ke dalam larutan, ini jangan kita silang, kita temukan, tapi harus dijarakkan. Oke, kita masukkan, Bismillah. Nah, di sini dapat dilihat pada lampu apa yang terjadi, dan di elektrodanya ini, udah ibu gerak-gerakkan ini, kalian bisa kan perhatikan apa yang dapat di dalam elektrodanya, gelembungnya bagaimana, apakah banyak, sedikit, atau tidak ada sama sekali. Ingat di elektrodanya hanya satu elektroda yang bergelembung, sedangkan satunya lagi tidak bergelembung. Lampunya diperhatikan apakah hidup atau nyala atau redup. Oke, kita angkat, kemudian kita lap dulu dan kita cuci dengan aquades untuk menghilangkan partikel-partikel yang dari garam. Takutnya dia masih melekat di elektroda. Kemudian yang kedua, larutan sabun. Untuk air sabun pada lampu, ini pada di tembaganya terlihat di permukaan ya, adanya bagaimana gelombang gasnya. Lihat di permukaan salah satu tembaga menghasilkan
banyak atau sedikit gelembung. Kita bisa lihat di permukaan sabunnya ya. Oke. Salah, kemudian cuci dengan kodes. Dan kita lap lagi. Kemudian larutan yang ketiga, air garam, air gula. Kemudian ini larutan gula, kita celupkan. Kita perhatikan di elektrodanya apakah ada gelembung atau tidak. Kemudian pada lampu menyala atau tidak menyala atau redup. Nah, kayaknya bagaimana menurut kalian, apakah terjadi perubahan di elektroda dan pada nyala? Oke, kita angkat, kemudian kita cuci di alkoholes dan kita lap. Kemudian air campur sirih. Lihat lagi ya, videonya. Kita tes dulu ya, oh nyala. Kita celupkan. Bagaimana menurut kalian di elektrodanya, apakah ada gelembung atau tidak? Dan pada lampu apakah menyala atau tidak menyala, ataukah bahkan redup? Oke, cuci lagi. Kemudian air cuka atau air jeruk sambal. Ini untuk larutan cuka. Kita bisa lihat pada lampunya menyala atau tidak. Kemudian kita lihat di tembaganya. Terlihat di sini apakah ada gelembung atau tidak. Gelembungnya apakah banyak atau sedikit. Air Pocari Sweat atau air penambah ion. Nah, buktikan apakah dia mengandung ion atau tidak ya. Dilihat, diperhatikan pada elektrodanya apakah terdapat gelembung atau tidak, dan pada nyala lampu apakah menyala. Oke. Seperti itu pengamatan yang kita lakukan. Kemudian kalian jangan lupa mengisi tabel pengamatan di LKPD yang akan yang Ibu serahkan. Kemudian dijawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.